Melanjutkan kisah sebelumnya, sebuah pertarungan antara manusia dan para dewa untuk menentukan kelangsungan nasib umat manusia selanjutnya di alam dunia yang dikenal dengan pertarungan Ragnarok. Setelah sang Buddha perwakilan manusia berhasil mengalahkan Hajun, sosok iblis dari Zerofuku, di sini Brunhilde bertemu dengan salah satu pejuang manusia bernama Nostradamus, yang mana ia sebelumnya dilempar ke Helheim, sebuah alam baka untuk sosok jahat tinggal. Namun anehnya Nostradamus mampu membuka Bifrost, sebuah gerbang jembatan penghubung Valhalla dan Helheim dengan kekuatannya sendiri, yang padahal hanya dewa-dewa tertentu yang bisa melewatinya. Brunhilde menegur Nostradamus untuk tidak membuka hal seperti itu hanya karena iseng, dan memintanya untuk menunggu sampai ia panggil gilirannya. Mengingat hasil skor sebelumnya menggunakan kekuatan dari para Valkyrie, pihak manusia sudah 3 kali menang dan 3 kali kalah melawan dewa, membuat hasil pertarungan kembali imbang. Yang mana pejuang manusia pertama Lubu kalah melawan dewa Thor. Di pertarungan kedua Adam kalah melawan dewa Zeus. Di pertarungan ketiga untuk pertama kalinya pihak manusia diwakili Kojiro Sasaki berhasil mengalahkan dewa Poseidon. Kemudian di pertarungan keempat Jack the Ripper juga berhasil mengalahkan dewa Hercules. Di pertarungan kelima dewa Siwa berhasil mengalahkan pejuang manusia Raiden Tamamon. Dan pertarungan yang keenam sosok dewa yang membela umat manusia, sang Buddha berhasil mengalahkan Hajun, sosok yang mengambil alih jiwa Zerofuku. Jelas kemenangan umat manusia yang berhasil menyeimbangkan skor pun tak disangka-sangka oleh para dewa. Kami tai jinrui saishū tousou Ragnarok Dai 6 kaisen. Singkatnya, untuk perwakilan dewa selanjutnya, Dewa Ares mulai memantapkan dirinya untuk maju. Walau tak ada yang memintanya, tapi sebagai dewa perang Olympus seharusnya kemampuannya begitu diharapkan. Namun sebelum menawarkan diri, ternyata Dewa Hades Raja Helheim lebih dulu mengajukan diri karena ia ingin membalaskan dendam adiknya, Dewa Poseidon. Poseidon no adauchi da. Waga ototo. Yang singkatnya, Brunhilde dan lainnya dikejutkan dengan perwakilan pihak dewa di pertarungan ketujuh, yaitu Dewa Hades. Sempat membuat mereka bingung siapa yang bisa mengalahkannya, namun Brunhilde mempunyai satu orang yang rasanya bisa mengalahkan Raja Helheim itu, yaitu sang raja pertama Tiongkok Qin Shi Huang atau Ying Zheng. Sementara itu, Qin Shi Huang, pejuang manusia selanjutnya, ternyata sedang tersesat dan salah masuk ke ruangan VIP para dewa dan kini malah duduk di kursi Dewa Hades. Sempat ditegur Dewa Ares dengan sopan, namun yang ada ia malah terbanting olehnya. Menurut Qin Shi Huang, dimanapun ia berada, maka disitulah tahtanya. Yang jelas membuat Ares kembali kesal. Enki da na, dekai no. Singkatnya, Gold dan Brunhilde berhasil menemukan Qin Shi Huang berkat mengikuti dinding yang dihancurkan olehnya dan meminta maaf kepada Dewa Hermes atas keributannya. Kemudian meminta Qin Shi Huang bersiap karena pertarungan selanjutnya ia akan maju. Jelas membuat para dewa ini terkejut, sosok ini akan menjadi lawan dari Dewa Hades. Sayangnya Qin Shi Huang menolak pergi dari ruangan ini. Menurutnya akan selalu ada jalan yang bagus untuknya. Yang tampak di sini para kaisar pertama era 7 kerajaan Tiongkok ikut hadir berkumpul dan termasuk pendukung Qin Shi Huang, yang mana mereka mulai membentangkan karpet merah memberikan jalan untuk kaisar mereka menuju arena. Dan langsung saja sosok raja menghentikan perang 550 tahun lamanya dengan menaklukkan 6 kerajaan terkuat Tiongkok. Sosok pemimpin bijaksana yang berhasil menyatukan dataran Cina yang luas, dan ia menjuluki dirinya sendiri sebagai raja pertama Tiongkok. Inilah dia, Qin Shi Huang. Lakuan Qin Shi Huang yang seenaknya sendiri sempat membuat Valkyrie ke-10 Alfred kesal, namun ia gampang luluh hatinya. Dan seketika mereka bergabung dan berubah menjadi volunteer perisai lengan ilahi. Yang di sisi lain, salah satu pelayan Poseidon memohon untuk Raja Hades menggunakan ujung tombak Trisula milik tuannya Poseidon sebagai balas dendam. Hades bersedia karena itu adalah tugasnya sebagai sang kakak.
Yang singkatnya, sosok dewa yang datang dari Helheim, tak ada yang pernah berani dengannya. Bahkan anjing Cerberus penjaga neraka pun tunduk, dan monster terganas pun tak berkutik. Sekaligus kakak tertua dari 3 dewa Yunani terkuat, sang Raja Helheim. Inilah dia, Dewa Hades, yang mana dalam pertarungan ketujuh ini akan menjadi raja versus raja. Dan pertandingan pun dimulai. Hades mengakui dia tak ada masalah dengan Qin Shi Huang, namun sayangnya Shi Huang harus menanggung kebenciannya karena manusia telah membunuh adiknya, sembari mengawali menyerang dengan serangan tombaknya. Kemudian Shin menceritakan tentang sosok mitologi Tiongkok kuno yang bernama Ciyu, yang mana saat itu rakyat negara Qing menganggapnya sebagai sosok pencipta 5 senjata dan disembah sebagai dewa perang. Tapi fakta aslinya sosok Ciyu lebih dikenal sebagai dewa iblis, dan semua kaisar Tiongkok yang ingin naik tahta harus mendapatkan restu darinya. Yang kemudian ketika Qin Shi Huang berhasil menyatukan seluruh kerajaan Tiongkok dan menjadi kaisar pertama, Qin Shi Huang menuju ke timur menemui dewa iblis Ciyu di Gunung Tai untuk melakukan ritual khusus kaisar. Tapi itu hanya rumornya, Qin Shi Huang melakukan hal yang lain di sana. Dan di sini si dewa iblis sudah mendengar jika ada sosok raja Qing yang berhasil menundukkan 6 kerajaan Cina. Dan si dewa iblis meminta Shi Huang untuk memberikan 10.000 tumbal dan berlutut kepadanya. Maka ia akan merestui Qin Shi Huang untuk menjadi kaisar pertama Cina. Perihal tumbal, Shi Huang sudah menyiapkannya sembari menyerahkan boneka tanah liat. Jelas itu hanya lejekan dari Qin Shi Huang dan memberitahu daripada ia berlutut kepada makhluk mengerikan sepertinya, lebih baik ia mati. Terlebih Qin Shi Huang tak menganggap Ciyu seorang dewa, yang ia lihat hanyalah sosok monster pemakan manusia. Dan jika ia bisa mengalahkannya, maka ia bisa menjadi raja pertama di dataran ini. Konon katanya pertarungan itu berlangsung 6 hari dengan Raja Qing yang berhasil menang. Dan sejak saat itu ia mendapatkan gelar Qin Shi Huang, Raja Permulaan. Dan jika ditanya mengapa Shi Huang mampu membuat Dewa Hades terpental, itu karena Shi Huang berhasil mendapatkan jurus tertinggi saat bertarung melawan Ciyu Dewa Iblis, sebuah ilmu bela diri tertinggi yang terdiri dari 5 aliran. Dan Hermes yang melihat hal itu, menurutnya energi serangan dari Dewa Hades dibalikan lagi ke Dewa Hades yang bisa dibilang Hades terpental dengan kekuatannya sendiri. Dan di sini Hades yang kembali bangun menanyakan sesuatu hal, apa artinya raja bagi Qin Shi Huang. Menurutnya arti raja tidak goyah, tidak tunduk, tidak bergantung kepada yang lain dan selalu ada di depan rakyatnya. Itulah raja. Mendengar hal itu membuat Hades tertawa karena kata-kata itu mengingatkannya kepada adiknya Poseidon, Raja Lautan. Oleh karena itu dia sebagai sang kakak tak boleh kalah di sini dengan raja manusia sepertimu, sembari ancang-ancang serius menyerang.
Ya, di momen ini Siwang gagal menangkis serangan pamungkas Hades dan itu cukup melukai kepalanya. Sembari melepas penutup matanya, Siwang kembali bangun dan bersiap dari serangan Hades. Di sini Hades menyerang bertubi-tubi Siwang, membuatnya cukup kewalahan menghindar. Namun Brunhilde tahu jika Siwang saat ini sedang mencari momentum kesempatan untuk mengincar sesuatu dari Hades dengan semburan anginnya. Ya, Siwang berhasil melukai Hades cukup parah di perutnya dan menyadari jika Siwang menggunakan tekanan hembusan udara yang kuat untuk menyerang titik vital aliran Ki-nya dan mengacaukan semua jurusnya, membuat Hades lumayan kagum dengan raja manusia ini. Dan di sini Siwang mengaku ia bisa melihat bintang di tubuh Hades dengan penglihatannya ini. Salah satu Valkyrie yang tidak mengerti dijelaskan oleh Kojiro Sasaki jika aslinya seluruh makhluk hidup memiliki aliran Ki dalam tubuhnya, dan serangan selemah apapun yang mengenai titik itu maka itu cukup akan mengganggu aliran Ki. Dan Siwang menyebut titik itu sebagai bintang. Tak heran Hades selalu meleset saat melancarkan serangannya. Namun untuk bisa melihat hal seperti itu harus ada harga yang dibayar. Yang tampak kini muncul luka di perut Si Huang, sebuah tempat yang sama dengan luka di perut Hades. Itu karena Si Huang melepas penutup matanya sehingga ia bisa merasakan rasa sakit seseorang yang terluka. Membuat Hades paham di sini jika Qin Shi Huang ternyata bisa merasakan sakit seseorang yang ia lihat, yang sepertinya kelebihan itu tidak terlalu menguntungkan untuknya. Namun justru karena dia bisa merasakan rasa sakit semua orang, dia bisa menjadi raja terhebat di dunia. Diceritakan pada tahun 260 sebelum Masehi di Tiongkok terjadi perang besar antara pasukan negara Qing dan pasukan negeri Zhao yang dikenal dengan Perang Changping. Yang saat itu tentara Zhao kalah dan sebanyak 450.000 tentara Zhao dikubur hidup-hidup oleh jenderal negara Qing. Setahun setelahnya, salah satu pangeran negeri Qing bernama Zichu disandra di negeri Zhao dan ia berhubungan dengan penari negeri Zhao hingga mereka memiliki anak yang lahir di negeri musuh, yang mana anak itu adalah Ying Zheng yang kelak dikenal sebagai Qin Shi Huang. Hingga suatu hari ayahnya Zichu kabur seorang diri pulang ke negeri Qing meninggalkan Zheng yang waktu itu masih berumur 2 tahun. Terlebih ibunya juga sudah tak peduli lagi dengan Zheng. 5 tahun kemudian Zheng berumur 7 tahun dan sebagai keturunan bangsawan Qing yang lahir di negeri musuh, tempat tinggalnya selalu dijaga ketat pengawal. Bahkan ia tidak disukai karena luka perang di masa lalu yang keluarga mereka menjadi korban kekejaman Qing. Karena hal itu Zheng harus menanggung kebencian seluruh warga Zhao. Tak bisa hidup bebas, bahkan ingin mati pun dilarang. Di sini Zheng bertemu dengan sosok bernama Chunyan, seorang wanita yang diutus kerajaan untuk mengawasi Zheng dan akan ikut tinggal di sini. Dan jujur Chunyan tak menyukai melihat senyum Zheng yang terus-terusan itu, yang membuat Chunyan cukup kesal. Dan karena ia akan tinggal di sini, Chunyan mengajak Zheng untuk bersih-bersih. Yang sejak saat itu dimulailah kehidupan baru Zheng dan Chunyan sebagai keluarga yang semu. Hingga suatu hari di pasar, Zheng yang ingin memakan roti saja harus mengambil roti yang dilempar oleh orang Zhao. Namun itu bukanlah masalah bagi Zheng karena dia sudah terbiasa dengan perlakuan seperti ini. Yang seketika semua orang di pasar menyadari jika itu adalah Zheng bangsawan Qing yang disandra, mengingatkan mereka semua kisah kelam peperangan di masa lalu di mana keluarga mereka dikubur hidup-hidup saat perang Changping. Yang di momen ini Zheng bisa merasakan kebencian, celaan, rasa sakit, kutukan mengarah kepadanya. Dan di rumah, Chunyan heran dengan luka di seluruh tubuh Zheng. Zheng menjelaskan luka ini bukan karena siapapun. Namun tak sejak kapan setiap Zheng melihat orang terluka atau merasakan kebencian seseorang, tiba-tiba muncul luka di sekujur tubuhnya.
Fenomena ini sendiri dikenal dengan sinestesia. Misal ketika seseorang menyentuh pipi sendiri, maka seketika kau ikut merasakan pipinya disentuh. Sederhananya, orang seperti itu mampu merasakan sensasi orang lain hanya dengan melihatnya. Dan dalam kasus Zeng, luka orang yang dilihatnya menjelma menjadi luka di tubuhnya sendiri. Terlebih sejak kecil, Zeng sudah menanggung kebencian berat rakyat Zhao, membuatnya bisa merasakan kebencian itu sebagai lukanya sendiri. Zeng sendiri berusaha menerima penyakit ini karena wajar saja rakyat Zhao sangat membencinya, dan ia menganggap hal ini sebagai hukuman. Sembari tersenyum. Namun senyuman yang dipaksakan sejak ia kecil itu hanya upaya terakhir untuk melindungi diri dari kebencian yang menerpanya dan berharap suatu saat ia bisa dimaafkan. Jelas Chunyan heran kenapa Zeng tak marah, kenapa Zeng tak membenci mereka. Jelas-jelas insiden pembantaian Changping sama sekali bukan salah Zeng. Yang rasanya ini tak adil dan meminta Zeng lepas semua tameng senyum itu. Menangislah semaunya, marahlah semaunya, jangan menahan perasaan apapun. Meminta Zeng tak perlu menanggung kebencian banyak orang dan hiduplah sesuai keinginan hatimu. Yang seketika perasaan Zeng yang selama ini ditahan rapat-rapat seketika tumpah. 生きたいように生きるなんで僕は何もしてないのにそうだぜそれでいいんだみんな大嫌いだYang kemudian Chunyan membuatkan Zeng penutup mata. Mungkin menggunakan itu Zeng bisa menghindari rasa sakit orang lain. Dan hari-hari berlalu, Zeng mulai bisa tertawa dan semakin ceria seiring waktu. Dan untuk pertama kalinya ia merasakan kebahagiaan. Namun 2 tahun kemudian Raja King Zhaoziang meninggal dan Zichu pangeran yang mentelantarkan Zeng naik tahta menjadi Raja King. Yang dengan begitu Zeng menjadi putra mahkota yang berhak naik tahta selanjutnya dan ia dijemput untuk kembali pulang ke negeri King. Yang di sini Chunyan akan mengantarkan Zeng hingga sampai ke perbatasan. Walau cukup sedih, namun 2 tahun bersama Zeng sangatlah menyenangkan, ungkapnya. Hingga tiba-tiba pihak Zhao berubah pikiran, mereka menyerang pembunuh utusan dan tak akan membiarkan Zeng putra mahkota kembali ke negeri King. Dan membuat Chunyan harus mengorbankan diri untuk melindungi Zeng. Jika ditanya mengapa ia melakukan ini, Chunyan bercerita jika ia dahulu mempunyai putra bernama Chun'ou yang seharusnya dia sudah seumuran dengan Zeng. Tapi sayangnya putranya ikut terkubur hidup-hidup saat perang Changping. Jujur saja Chunyan juga sangat membenci dan mengutuk orang-orang King. Hingga ia mendapatkan tugas untuk mengawasi Zeng, Chunyan berniat ingin membunuh Zeng saat itu. Namun hari demi hari bersama, Chunyan merasa balas dendam kepada anak yang tak tahu apa-apa itu adalah hal yang salah. Oleh karena itu, Chunyan berharap dengan Zeng yang mampu merasakan rasa sakit semua orang, Zeng kelak bisa menjadi raja yang hebat dan mengubah dunia yang keji ini. Di umurnya yang ke-12 tahun, Ying Zeng naik tahta menjadi Raja King. Dan hanya dalam waktu 25 tahun, Ying Zeng menjadi Qin Shi Huang, sosok kaisar pertama dalam sejarah yang memerintah seluruh Tiongkok. Dalam penyatuan kerajaan itu, Zeng sudah banyak merasakan kebencian, rasa sakit, kutukan, kemarahan yang mengarah kepadanya, membuatnya harus menahan rasa sakit yang tak tertandingi. Hingga ia mendapatkan sebuah anugerah bisa melihat titik vital Qi atau bintang di setiap orang. Itu semua karena janjinya pada Chunyan untuk menjadi raja terhebat. Oleh karena itu, dia tidak akan kalah dari siapapun. 世にも守らねばならぬ誓いがある。様が再びバイデン強い。はお、素晴らしい。
Di momen ini Hades melukai dirinya sendiri dan tak apa maksudnya, tapi Dewa Zeus mengenal Hades sebagai sosok dewa yang rela mengorbankan apapun demi kemenangan, sembari bersiap menyerang. Dan diketahui darah Hades bukanlah darah biasa, darah itu disebut dengan Pluto Ichor, sebuah harta karun ilahi yang dialiri oleh darahnya, memungkinkan ia mendapatkan energi kehidupan hingga kekuatan senjatanya meningkat. Namun tetap saja jika energi itu habis, Hades akan mati dan ia mulai serius menyerang. Equal Desmos Equal Eos 勝利決世は負けられぬのだ。 Di sini Hades mengaku ia juga tidak akan kalah demi adik-adiknya. Dewa Ares sendiri yang mengenal sosok Hades, menurutnya Hades adalah sosok dewa yang membuat gentar siapapun yang mendengar namanya. Kejadian yang paling ia ingat saat Valhalla dilanda perang besar. Dahulu kala pada perang penentu dewa terkuat di alam semesta, Dewa Zeus berhasil membunuh ayahnya Kronos dan menjadi penguasa alam dewa Yunani. Namun saat itu ada dewi bernama Primordial Gaia tak mau mengakuinya dan memimpin para monster raksasa untuk melancarkan serangan besar-besaran ke alam dewa yang kemudian pecahlah perang Gigantomachia. Walaupun dewa-dewi sudah bersatu melawan, namun ras raksasa itu sulit untuk ditandingi. Jelas hal itu membuat Zeus marah dan akan turun langsung menghadapi mereka. Hingga di sini Hades mendapatkan laporan jika para dewa Titan pengikut dewa Kronos sudah menuju ke Tartarus. Tartarus sendiri adalah sosok dewa mengerikan yang diselimuti kegelapan yang dipenjara di sebuah jurang terdalam Helheim. Yang dengan begini Valhalla terdapat serangan dari dua sisi oleh musuh terkuat. Yang singkatnya, para dewa Yunani yang dipimpin Dewa Zeus berhasil memenangkan perang melawan giant monster raksasa. Namun tanpa mereka sadari jika Hades seorang diri juga menghadapi ancaman satunya, yang tampak kini Hades berhasil menghabisi para dewa Titan termasuk Tartarus, dan ia bersumpah takkan kalah dari siapapun. Itulah sumpahnya sebagai kakak yang akan melindungi adik-adiknya. Di sini Hermes heran mengapa Hades begitu terikat dengan para adiknya. Yang bersamaan muncul salah satu adik Hades, Dewa Adamas. Dia memberitahu jika kakaknya Hades tak mempunyai alasan apapun. Dia hanya tulus menyayangi semua adik-adiknya. Yang tampak kini serangan Hades berhasil menembus zirah harta karun ilahi Qin Shi Huang. Di sini Qin Shi Huang meminta maaf pada Alfred harus terluka karena kecerobohannya. Namun Alfred lebih khawatir dengan luka Qin Shi Huang yang parah di bahu. Namun luka seperti ini biasa baginya. Rasa sakit seperti ini masih bisa ia tahan sampai kapanpun. Yang kemudian dengan sisa dan tenaga terakhir, seluruh kekuatan Alfred ia akan serahkan semuanya pada Qin Shi Huang, yang kini ia menjelma menjadi Volunteer Pedang Kaisar. Dan saat ini kedua raja ini mulai bersiap. Raja Helheim yang memikul harga diri dewa-dewi dan mempertaruhkan jiwa raganya. Dan Qin Shi Huang, Raja Wal Tiongkok yang memikul rasa sakit rakyatnya dan berjuang demi mereka. Hanya raja yang mengerti hati seorang raja. Dan serangan penentuan pun dimulai. Ya, serangan senjata terakhirnya ternyata tak mampu menandingi serangan Dewa Hades. Walau begitu, Qin Shi Huang semakin jelas bisa melihat bintang di depannya. Sembari berusaha bangun, menurutnya raja tak boleh takut, raja tak boleh gentar, raja tak boleh bergantung pada yang lain, dan raja dilarang menyerah. Membuat dukungan dari seluruh umat manusia menggelegar menyemangati Qin Shi Huang. 声がしっかり見届けよう春王最後の戦いをハオ人類も神々も
遊外気上陸天砲デモスの星を撃った。デスモスの力が崩れ雌雄圏外式素晴らしい。それでこそ王だ。弟たちよ、世は誓いを果たせなかった。Ya, dengan begini Qin Shi Huang perwakilan umat manusia berhasil menang. Jelas hal ini sulit dipercaya dan diterima pihak dewa. Sosok dewa seperti Hades bisa-bisanya kalah oleh manusia. Dan pihak manusia sendiri bersorak bergembira senang mereka selangkah lebih unggul dari pihak dewa. Di sini Kojiro Sasaki bisa menebak jika sebelumnya Qin Shi Huang berhasil melihat titik bintang kelemahan pada tombaknya Hades. Walau umumnya senjata tidak memiliki aliran ki, namun berbeda dengan tombak Hades yang sudah dialiri dengan darahnya, yang bisa dibilang tombak itu menjadi hidup. Hingga Qin Shi Huang berhasil menemukan titik kelemahannya. Namun yang lebih mengagumkan, meski terluka parah, tekad juang Qin Shi Huang sama sekali tak goyah. Dan jelas kematian Hades membuat pihak dewa sangat marah. Bahkan adiknya Dewa Adamas tak tahan ingin membunuh semua pihak manusia. Ia sudah tak peduli lagi dengan permainan konyol ini dengan segala aturannya. Sebelum memasuki pertarungan ronde ke-7 dan arena masih direnovasi, tampak Qin Shi Huang dan Alfred sedang dirawat. Yang di momen ini saat Brunhilde hendak menjenguk sang Buddha yang sedang dirawat juga, tiba-tiba ia dihentikan Adamas yang menanyakan keberadaan sosok Qin Shi Huang. Namun karena Brunhilde yang tak ingin menjawab, ia tak akan segan menyerang. Namun sayangnya aksi itu dihentikan Dewa Beelzebub karena jika Valkyrie itu terbunuh maka pertarungan Ragnarok akan berakhir. Yang padahal ia sangat menikmati pertarungan ini dan meminta Adamas jangan menginjak-injak harga diri kakaknya Dewa Hades yang sudah berjuang demi Dewa Dewi di pertarungan ini. Yang hal itu membuat Adamas sangat kesal dan ia pun pergi. Di sini Beelzebub meminta Brunhilde berhati-hati, bukan hanya dirinya dan Adamas, tapi semua dewa mempunyai rasa yang kuat ingin membantai umat manusia. Yang di sisi lain, sang Buddha meminta seseorang bernama Qin untuk mengawasi sosok yang mungkin akan mengguncang Ragnarok. Orang itu bernama Siegfried. ジークフリート。ところで、わざわざ私などの部屋に何かご用？僕が出るよ。Yang sementara itu Brunhilde menemui perwakilan umat manusia selanjutnya, sang ahli sihir terhebat dalam sejarah umat manusia. Sosok itu adalah Nikola Tesla. Dia adalah Nikola Tesla, sosok ilmuwan jenius penemu pembangkit arus bolak-balik, perangkat nirkabel, lampu neon, dan semua berbagai teknologi manusia yang digunakan hingga sekarang. Dialah sosok misterius yang dijuluki ilmuwan gila. Semua penemuannya sudah seperti sihir. Sayangnya Tesla membenci kata sihir karena semua karyanya adalah sains. Dan Tesla juga sudah menyiapkan rancangan di kepalanya untuk pertarungan kali ini. Yang bersamaan muncul Valkyrie ke-9 bernama Gondul yang akan menjadi follower Tesla. Dan Gondul siap menyerahkan seluruh raganya. Berundo. 人々が神と呼ぶものを
私は物理法則と呼ぶ。 Sebelum itu, kita dikenalkan dengan sosok lawannya, yaitu Dewa Beelzebub, yang mempunyai banyak julukan terkutuk seperti Raja Lalatin, karena si kerakusan, penguasa iblis, dan banyak lagi. Diketahui ialah dewa paling kesepian di Valhalla karena semua yakin Beelzebub adalah dewa yang dikutuk oleh setan. Di saat tidak ada yang mau mendekati Beelzebub, tiba-tiba muncul 3 malaikat bernama Samael, Azazel, dan Lucifer yang ingin berteman dan mengajak Beelzebub untuk ikut bersenang-senang dengan mereka. Sempat menolak, namun di sini Lucifer tahu tentang pandangan orang-orang jika Beelzebub adalah dewa yang dikutuk oleh setan. Meminta Beelzebub acukan rumor itu, lagian tuduhan itu belum tentu benar. Buktinya mereka bertiga ingin berteman. Oleh karena itu mereka berharap Beelzebub mau bersenang-senang dengan mereka. Yang singkatnya, di surga Eden mereka berempat mulai memetik apel keramat yang dilarang hingga ketahuan pihak penjaga tua. Dan mereka sejak saat itu bersenang-senang bersama dan membuat Beelzebub tidak sendirian lagi, dan ia mulai bisa menikmatinya. このままずっとなんて楽しいんだ。みんなといつまでも一緒にいられたらいいのに。 Paginya saat terbangun, Beelzebub terheran dengan tubuhnya yang penuh darah dan seluruh teman-temannya sudah meninggal dengan lubang di tubuh mereka. Dan bingung apa yang sebenarnya terjadi. Ia berpikir mungkin ini semua adalah ulah setan yang mengutuk dirinya, membuat Beelzebub benar-benar marah dan akan balas dendam membunuh setan itu. Yang sejak itu Beelzebub mulai mencari sungguh-sungguh untuk menguak siapa sebenarnya sosok Satan, karena ulahnya ia kini harus sendirian lagi. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Dewi bernama Lilith yang sudah mendengar kisah kematian 3 malaikat itu, yang katanya mereka dibunuh oleh setan. Dan ia bersedia membantu Beelzebub untuk menyelidiki sosok setan itu karena Lucifer adalah teman masa kecilnya. Oleh karena itu dia akan ikut membantu. Dan jika benar Beelzebub dikutuk oleh setan, maka Lilith juga akan mengawasi Beelzebub dari dekat. Yang singkatnya mereka sepakat menguak sosok setan bersama-sama. Sayangnya semua penjuru Valhalla dan catatan-catatan manuskrip sudah ia baca, namun tetap saja Beelzebub belum bisa menemukan keberadaannya dan heran di mana sosok itu. Kemudian di dalam mimpinya Beelzebub melihat sosok Satan itu yang mulai meremas 3 kawannya hingga mati di depan Beelzebub, sembari memberitahu jika semua yang kau cintai akan binasa. Dan saat terbangun ia lekas ditenangkan Lilith dan Beelzebub heran kenapa orang sebaik dan seceria Lucifer mau berteman dengannya, membuat Beelzebub merasa bersalah atas kematiannya. Dan ia berjanji akan membunuh sosok setan itu dan juga akan melindungi Lilith, sembari berterima kasih pada Lilith karena sudah mau berteman dengannya. Yang paginya ujung perjalanan Beelzebub mencari setan akhirnya menemukan kebenarannya dan ia mengingat semuanya. Sebuah dorongan iblis ternyata menghancurkan semua yang ia cintai. Yang bisa dibilang sosok setan yang dicarinya selama ini adalah dirinya sendiri. Walau begitu Lilith tak marah, ia diam-diam menyukai Beelzebub. Dan permintaan terakhirnya meminta Beelzebub untuk terus melanjutkan hidupnya. ベルゼブブは壊れた。そしてシュクラクできるだけ残虐に。 Yang singkatnya pertandingan ke-8 akan segera dimulai, yang mana sebelumnya manusia menang 4 kali dan untuk pertama kalinya manusia mengungguli pihak dewa. Namun kini telah datang sang dewa dari dasar neraka, sosok dewa terkutuk yang membawa keputusasaan, sosok dewa yang jika namanya terdengar bikin gentar. Inilah dia sang raja lalat Beelzebub. やつはどいつもこいつもド派手にやってくれるぜ。まったく。 Yang sementara itu dari pihak manusia, sosok yang lahir di malam badai dan gemuruh guntur. Dengan pemikirannya yang melampaui nalar manusia, ia mampu menerangi permukaan bumi dan berhasil menciptakan sihir baru bernama sains. Dengan angan-angannya yang ia wujudkan, umat manusia mulai sedikit demi sedikit bisa menggapai dewa. Inilah dia penyihir terhebat dalam sejarah, Nikola Tesla.
Dan akankah kegelapan dewa berhasil ditembus cahaya harapan manusia? Dan dirasa sudah siap, pertarungan pun dimulai. Di momen ini layaknya ilmuwan yang selalu mempunyai rasa keingintahuan yang kuat, Tesla mulai mendekati Beelzebub si Raja Lalat yang ternyata sangat berbeda yang diceritakan di buku-buku tentang mitologi, yang rasanya pertarungan kali ini akan menarik dan cocok untuk diteliti. Terserah apapun yang dikatakan Tesla, Beelzebub mengajak untuk mereka lekas saling membunuh. Semuanya heran dengan retakan tanah yang tiba-tiba muncul dari tongkatnya Beelzebub yang seakan hal ini adalah sihir. Namun Tesla dan ilmuwan lainnya yakin hal itu adalah sains, karena bagi mereka setiap akibat pasti ada musababnya. Dan sangat yakin hancurnya lantai dan pilar disebabkan oleh adanya getaran. Tesla di sini pun menyadari jika getaran frekuensi tinggi sudah menyayat ziranya dengan mudah, yang prinsipnya seperti pemotong ultrasonik, dan mengakui Beelzebub sangat hebat dan mungkin ia akan terbelah dua jika dia tak lekas menghindar. Gol yang panik, Brunhilde meminta Gol tenang karena armor suite-nya dirancang oleh manusia tercerdas sepanjang sejarah dengan dikuatkan dengan Valkyrie Gondul, dan sangat yakin armor itu tak akan mudah hancur. Yang jelas ini akan menjadi harta karun ilahi yang super cerdas, yang kini giliran Tesla menyerang. Ya, Tesla di sini tertimpa getaran gelombang ultrasonik Beelzebub membuat armor suite-nya nyaris hancur. Dan Beelzebub sedikit kecewa, rasanya Tesla juga tak akan mampu untuk menunaikan rasa ingin mati dirinya. Yang diketahui Beelzebub adalah dewa dunia lain yang memiliki dua wajah. Terkadang ia dikenali dengan dewa Baal, dewa pelindung kesuburan yang menurunkan hujan dan berkah. Namun juga ia disebut dengan Zebul, dewa lalat iblis pembawa kehancuran di bumi. Keduanya sama-sama ditakuti dan disembah di kuil Palmyra. Melihat serangan Beelzebub barusan, Brunhilde tahu jika tongkat kecil itu yang menguatkan kekuatan Beelzebub, dan diketahui tangan kiri Beelzebub digunakan untuk bertahan dan tangan kanannya untuk menyerang. Dengan mengatur keduanya, ia bisa menyerang sekaligus bertahan secara efisien. Dan sedangkan tongkat itu bernama Aupomius, sebuah senjata untuk menguatkan getaran sekaligus alat untuk bertahan. Namun alih-alih takut, Tesla sangat antusias dan seakan belajar hal baru dalam hukum getaran. Karena sangat penasaran cara kerjanya, Tesla meminta untuk dipinjamkan. Sayangnya Beelzebub tak ingin berlama-lama dan akan menyelesaikan ini dengan cepat. Jika begitu, Tesla akan tunjukkan kemampuannya, sebuah evolusi dan nilai sejati dari kemajuan umat manusia, yang bersamaan terbentuk sebuah penjara listrik yang Tesla sebut dengan zona gematria. Diceritakan pada tahun 1943 sepeninggal Nikola Tesla, banyak penelitiannya yang belum dipublikasikan namun tiba-tiba lenyap dari rumahnya, yang diduga diambil pihak FBI dan organisasi penting lainnya. Yang konon banyak negara didaya mengincar senjata super ilmiah yang diciptakan oleh Tesla. Salah satu penemuannya yaitu sistem anti-gravitasi. Tapi sayangnya dahulu material yang Tesla butuhkan tak tersedia. Namun kini dengan dibantu Valkyrie Gondul sebagai material dasarnya, kini idenya berhasil diwujudkan.
di mana kini Tesla berhasil menebarkan partikel beserta muatan listriknya saat bertarung, dan saat partikelnya memenuhi arenanya, kumparan partikel Tesla itu bereaksi dan sistem antigravitasinya ini diaktifkan. Tesla の瞬速攻撃初めてのダメージだではこれならどうかなありえない急反転ベルゼブブ再びダメージを負った君空突破体勢のまま避けたっプラズマパルスパンなんだあのキテレツな動きは Para dewa di sini bisa melihat jika kemampuan Tesla cukup merepotkan dan mereka baru pertama kali ini melihat gerakan yang seperti itu. Namun dewa Adamas yang melihatnya sangat yakin jika Beelzebub sudah mulai terbiasa dengan gerakan-gerakan serangan Tesla. Dan itu terbukti ketika Beelzebub mampu menahan serangan kuat Tesla dengan kemampuan perisai bertahannya, dan menegaskan serangan seperti ini tak akan mampu untuk mengenainya. Sayangnya Tesla tak setuju, faktanya selalu ada hasil yang berbeda setiap percobaan karena sains terus berkembang, dan meminta Beelzebub untuk lihat baik-baik wujud dari sebuah kecerdasan. Diceritakan 9 bulan setelah Tesla wafat, penelitian terakhir Tesla menjadi dasar sebuah eksperimen rahasia. Diceritakan di pantai Philadelphia terdapat sebuah eksperimen kapal perusak yang dilengkapi dengan kumparan Tesla yang kuat dengan tujuan agar kapal tak terdeteksi oleh radar. Namun saat diaktifkan dengan tegangan energi yang tinggi, medan magnet yang begitu dahsyat tiba-tiba terbentuk dan kapal itu tiba-tiba menghilang dari radar dan berteleportasi ke tempat yang jauh secara bersamaan di lepas pantai Virginia secara tiba-tiba, dan semua kru di dalamnya tewas dan menghilang. Walau riset terakhirnya masih tampak belum sempurna, tapi kini Tesla berhasil mewujudkannya dan menyempurnakan teorinya tentang teleportasi. Beelzebub menyadari jika barusan Tesla melakukan teleportasi yang membuatnya cukup terkecoh. Namun rasanya serangan seperti itu mempunyai 3 kelemahan, yaitu butuh waktu untuk mengaktifkannya, yang kedua jangkauan teleportasinya pasti terbatas, dan terakhir jika jurus ini juga pasti ada batasannya. Tesla memuji analisa Beelzebub dan memberitahu detailnya jika kemampuan yang ia juluki Tesla Warp ini hanya bisa dilakukan di dalam zona gematria ini saja dan tak bisa dilakukan di luar. Dan ia berteleportasi dengan menyingkronkan partikel Tesla dan kumparan super Tesla yang tak kasat mata di zona ini. Namun kelemahannya untuk mensinkronkan itu membutuhkan waktu sekitar 63 detik. Dan setiap aksi melakukan teleportasi itu dia harus mengorbankan satu kumparan Tesla miliknya, yang artinya Tesla hanya bisa mengaktifkan 2 kali lagi. Tesla sendiri tak menyesal membongkar kelemahannya ini. Lagian baginya ilmu sains adalah pengetahuan yang harus disebarluaskan. Oleh sebabnya umat manusia terus berkembang. Beelzebub no dame. Di sini Beelzebub yang terluka parah di organ dalamnya mengingatkannya tentang sakit yang sama di masa lalu. Saat itu Beelzebub yang menyadari jika dia adalah setan sebenarnya, ia mulai mendatangi Raja Helheim, Dewa Hades, untuk mengajaknya bertarung berharap ia bisa mati. Dan Hades sendiri heran berapa banyak monster yang sudah ditumpas Beelzebub hingga mencapai ke tempatnya. Walau begitu, Hades akan melayani keinginan Beelzebub di sini.
冥界の Beelzebub mengaku dirinya hanya ingin mati. Walau Beelzebub diam tak melawan, tetap saja ia tak bisa mati oleh siapapun. Itu karena tato ini dari dewi bernama Lilith yang tak ingin dirinya mati. Oleh sebabnya ia meminta Hades untuk tolong akhiri hidupnya dan hapus kutukan ini. Dewa Hades sendiri tak tahu apa hubungan Beelzebub dengan Dewi Lilith itu. Yang pasti Hades bisa merasakan tato itu bukanlah kutukan, melainkan sebuah doa yang berharap kau selalu baik-baik saja dan tak mati konyol. Meminta Beelzebub untuk terus pikirkan cara hidup yang damai dan renungkanlah lagi maksud peninggalan tato itu. Dan jika Beelzebub kekeh ingin mati, memintanya untuk datang kembali dengan kondisi terbaiknya. アザゼル、サマエル、ルシファー、本当にそうなのか教えてくれよ。 Yang singkatnya, Beelzebub kembali datang ke Hades namun tidak ingin dibunuh. Dan setelah ia merenung, ia memutuskan akan melanjutkan hidup dengan menahan sengsara hidup tersiksa penuh kehinaan dan kebengisan, hingga ia akhirnya bertemu dengan ajalnya yang keji dan sehina mungkin. Itulah jalan yang ia pilih untuk menembus dosanya kepada mereka semua. Hades sedikit heran dengan jalan yang dipilih oleh Beelzebub, namun ia mempunyai hadiah yang mungkin cocok untuk Beelzebub. Sebuah harta karun ilahi, tongkat Opomius. Dengan senjata itu mungkin Beelzebub tak akan mudah mati. Dan Hades sendiri ingin menjadi saksi orang yang melihat kematian Beelzebub di akhir nanti. Namun sayangnya kini Hades lebih dulu mati. Beelzebub yang sebelumnya hanya ingin mati berubah ingin membantai seluruh umat manusia. 皆殺しにしたい。見せてくれるのか。これはまずそうだ。やめろじゃベルゼブブ。 何が起こった？詳細 Ya, sebuah serangan terlarang berhasil menghantam Tesla yang tampak kini Tesla nyaris mati. Dan kakek Zeus yang melihat itu bisa melihat jelas jika sebelumnya Beelzebub menyatukan dua tangannya, sebuah getaran serangan dan getaran pertahanan, kemudian melepaskannya menjadi ledakan yang dahsyat. Dan jurus itu sendiri sempat dilarang di Helheim karena begitu merusak. Dan di sini juga Beelzebub tak menyangka Tesla berhasil bertahan dari serangan pamungkasnya. Namun menurut Alpha Dyson, Tesla sebelumnya menggunakan salah satu kumparan Teslanya untuk bertahan dari serangan itu, meski hal itu nyaris membuatnya mati. Terlebih di sini Tesla mempunyai semangat tak ingin menyerah. Diketahui Tesla lahir di Kekaisaran Austria dan ia mempunyai kakak bernama Dane Tesla, 7 tahun lebih tua dari Nikola Tesla. Yang diketahui kakaknya adalah orang yang paling cerdas di desa sekaligus penemu andalan semua orang. Bagi sang kakak, melihat orang yang terbantu dan senang dengan penemuannya, ada rasa bahagia tersendiri di hatinya. Dan setiap kakaknya nyaris putus asa dengan risetnya yang gagal, Tesla selalu menyemangati kakaknya untuk terus mencoba. Namun suatu hari saat hujan badai tiba, Tesla yang khawatir mencoba menyusul kakaknya dan melihat sendiri kakaknya sudah tersambar petir meninggal dunia saat sedang mengecek kincir angin rancangannya. Beberapa hari kemudian setelah sepeninggal kakaknya, berkat rancangan dan riset kakaknya, kincir angin yang sebelumnya rusak berhasil diperbaiki oleh Nikola Tesla. Namun sayangnya kincirnya tidak bisa berputar, membuat ia dan nama kakaknya dilupakan dan tak lagi diharapkan apa-apa. 6 tahun kemudian setelah mengurung diri dan fokus untuk belajar, Tesla berhasil menyempurnakan kincir angin kakaknya, membuat warga desa sangat bangga kepadanya. Yang sejak saat itu Tesla terus belajar akan sains, bahkan setelah dipanggil ke surga dia terus tetap meneliti. Menurutnya selama sains terus diturunkan, umat manusia tak akan mati dan ia kini mulai menyerang. Wale Beelzebub.
間め。リリス、頼む、止めないでくれ。空とタウン。直撃だ。Di sini walau Tesla nyaris mati karena serangan barusan, anehnya Tesla merespon antusias serangan Beelzebub barusan. Baginya pertarungan ini seperti studi ilmiah untuknya dan memberi peringatan tiap kami umat manusia menghadapi krisis, kami selalu berkembang. Dengan mengandalkan energi kumparan Tesla, terakhirnya Tesla tak ingin menyerah begitu saja. Sekarang dengan dorongan semangat umat manusia, Tesla mulai kembali menyerang. この背中が人類を一つに湧き上がる人類の観客の大歓声。行くぞ。どうさせベルゼブブ。プラズマパルスパンチメビウス。早い。防御に徹する。止まらない。ニコラ・テスラの連打が止まらない。間もないテスラの連打。ベルゼルブの盾を真っ向から打ち破るつもりか。負けんじゃねえぞベルゼルブ。いけー、頑張れー、もう少し。壊した跳ね返した神と人類テスラ証明するのだ。これはあの技のダメージか。面白い。ダメだ。終わりだ。プラズマパルスパンチジェット。空とためく進化せ。消えた。腕が右腕なく瞬間移動させよ。神の強撃である。プラズマパルスパン君の方が一枚上手だったようだ。 Di momen ini Tesla harus tertusuk oleh lengan getaran Beelzebub dan setelah serangan terakhirnya ini gagal, Tesla tak mempunyai rencana apa-apa lagi di sini dan mengakui Beelzebub selangkah lebih cerdas darinya. Yang kemudian Tesla mulai berbalik meminta semua umat manusia untuk tegakkan kepala kalian. Karena lewat pertarungan ini kita berkembang selangkah lagi. Meminta semuanya jangan putus asa, jangan menyerah dan terus melangkah. Sains dan umat manusia akan terus abadi. Yang bersama tubuh Tesla hilang, maka dipastikan pemenang pertarungan ronde ke-8 adalah sang Raja Lalat Dewa Beelzebub. 大差ないな、神も人も。 Di sini Hermes mengakui kemampuan jurus Tesla sangat berbahaya. Siapa sangka Tesla mampu menteleportasi satu tangan kanannya untuk menyerang arah belakang Beelzebub, sembari melancarkan serangan tinjuan plasmanya dengan tangan kirinya dari depan. Bisa dibilang dengan melayangkan jurus itu dari depan dan belakang secara sekaligus, serangan itu sangatlah mematikan. Dan sekali lagi umat manusia tak bisa dianggap remeh.
Dengan begini, skor pertarungan manusia versus dewa lagi-lagi menjadi imbang, yaitu 4 sama. Dan sebentar lagi pertarungan akan memasuki ronde ke-9. Di momen ini, Brunhilde jujur sedih kehilangan orang-orang hebat seperti mereka, baik manusia maupun dewa dalam pertarungan Ragnarok ini. Yang bersamaan tiba-tiba datang sang Buddha dan ia ingin menanyakan sesuatu tentang mantan pacar Brunhilde yang bernama Siegfried. Sang Buddha tahu Siegfried sudah cukup lama di penjara di Tartarus dan penasaran apa pertarungan Ragnarok ini ada kaitannya dengan si Siegfried itu. Brunhilde menegaskan jika pertarungan ini tidak ada kaitan dengannya dan memberitahu sekaligus jika Siegfried juga bukanlah mantan pacarnya, sembari pergi. Kemudian kita dibawa ke Tartarus, jurang penjara terdalam di Helheim, tempat Siegfried dan monster-monster ganas berdosa di penjara. Dan di sini Siegfried yang diketahui sosok manusia setengah dewa ditanyai penjaga di sana. Siegfried mendukung pihak manusia atau dewa dalam pertarungan ini, mengingat hasil pertarungan yang imbang. Siegfried sendiri tak menyangka pihak manusia bisa mengimbangi pihak dewa dan sangat yakin jika Brunhilde pasti sudah berjuang sangat keras. Tapi juga batinnya Brunhilde pasti juga tersiksa. Yang kemudian Zeus, Ares, dan Hermes mendatangi dewa yang akan diminta untuk maju mewakili pihak dewa selanjutnya. Sosok dewa narsistik dan sok keren, salah satu 12 dewa Olympus, sang dewa matahari, dewa Apollo. Walau dewa Ares sedikit geli dengan gayanya. Setelah tahu maksud kedatangan dewa Zeus dan yang lainnya, dewa Apollo di sini bersedia dan sangat yakin dayang-dayangnya ini juga pasti ingin melihat kegagahan dirinya saat bertarung, kan? Yang sementara itu Brunhilde dan Gol menemui perwakilan umat manusia selanjutnya. Sosok yang semasa hidupnya terus-terusan menentang nubuat sabda Dewa Dewi. Sosok pemberontak terhebat dalam sejarah umat manusia, yang mana ia lahir dari bangsa terkuat dalam sejarah bangsa Sparta, yaitu Raja Leonidas. Di sini awalnya Leonidas menolak menjadi perwakilan di ronde 9 ini. Dia ingin maju di akhir-akhir saja. Namun setelah tahu perwakilan dewa adalah si dewa matahari Apollo yang wajahnya sangat memuakan itu, Leonidas setuju untuk maju dalam ronde ini. Terlebih momen ia menundukkan dewa-dewa jabingan bodoh itu adalah hal yang sudah ia lama nantikan. Dan ia pastikan akan membunuh dewa atas nama Sparta. Yang bersamaan Valkyrie kelima datang yang bernama Gerolul, yang juga sama galaknya, mereka pun mulai bergabung. Yang singkatnya, di pertarungan ke ronde 9 ini kita diperkenalkan bangsa terkuat dalam sejarah umat manusia, yang mana prajuritnya mengabdikan hidup untuk terus berlatih dan menempa diri, lahir untuk bertarung dan mati juga untuk bertarung. Bahkan diceritakan prajurit Sparta pernah menghentikan 300.000 pasukan Persia hanya dengan 300 prajurit saja, dan mereka tak pernah sudi bertekuk lutut kepada para dewa. Inilah dia sang Raja Sparta, Raja Leonidas. Yang sementara itu dari pihak dewa, sosok dewa yang dicintai karena ketampanan dan kekuatan yang tiada tara, dewa matahari yang menerangi seluruh langit hingga dewa dan manusia. Inilah dia Dewa Apollo. Dewa Apollo heran bisa-bisanya lawannya ini melakukan serangan licik yang mengandalkan otot. Tak heran manusia tabiatnya mirip seperti binatang buas. Namun sayangnya Leonidas tak peduli melihat gaya Apollo menurutnya yang masih sama saja seperti dulu, menggelikan dan sangat jabingan, dan memberitahu bahwa dia adalah orang yang paling membencimu.
Diketahui era Sparta, anak-anak, orang tua, pemuda, semua kalangan akan selalu bergejolak gairah saat membahas dan mendengar nama Leonidas. Seakan sesuatu adrenalin dan semangat timbul secara tiba-tiba di hati mereka. Dialah Raja Sparta Leonidas, sosok yang dikagumi umat manusia. Diceritakan 480 sebelum Masehi, 300.000 pasukan Persia yang dipimpin Raja Xerxes datang menyerang. Dalam perjalanan pasukan besar itu, mereka menelan habis banyak pasukan aliansi dari beberapa bangsa. Yang sementara itu, Dewan Sparta yang mengetahui kabar kedatangan pihak musuh, para dewan bingung penyerangan bangsa Persia bertepatan dengan hari festival Karneia. Dan khawatir jika adanya perang di hari itu, Dewa Apollo akan sangat marah. Festival Karneia sendiri adalah perayaan ritual untuk pemujaan kepada Dewa Apollo. Dalam perayaan itu segala bentuk rencana militer dilarang, yang konon katanya itu adalah pesan langsung dari Dewa Apollo kepada para pemujanya ketika turun di negeri ini. Yang pesan itu dikenal dengan nubuat Apollo yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi aturan mutlak bagi bangsa Sparta. Walau mungkin kini situasinya bangsa Sparta dalam bahaya karena pasukan besar bangsa Persia yang akan datang. Namun jelas sosok yang paling muak dengan hukuman ilahi, Apollo, nubuat apalah itu, adalah Raja Sparta Leonidas, dan ia akan tetap berangkat menahan mereka. Walau di masa itu komando militer berada di tangan Raja Sparta, namun juga Raja tak boleh menentang para dewan. Terlebih Leonidas secara tidak langsung sudah menistakan Dewa Apollo. Sembari menghancurkan patung Dewa Matahari itu, Leonidas menantang jika hukuman ilahi itu memang ada, maka biar ia tanggung sendiri. Terlebihnya adalah saatnya untuk bertarung menahan musuh. Setiap ia kali bertarung itu juga atas kehendaknya sendiri. Itulah jalannya sebagai Sparta. Dan entah bagaimana, walau mereka tahu ini akan melanggar nubuat dewa, para pengikut Leonidas hatinya tetap tergerak untuk mengikuti jalan raja mereka, yang dimana 300 prajurit Sparta mulai tergerak oleh kegagahan sosoknya. Bisa dibilang 300 prajurit Sparta yang berangkat ke medan perang yang menghadang 300.000 pasukan Persia. Ini adalah bentuk wujud pemberontakan Leonidas kepada dewa. Yang perang ini dikenal dengan pertempuran Thermopylae. Dan kini Leonidas akan memberitahu langsung Apollo jika nubuatmu begitu sembrono dan sangat menyusahkan kami Sparta untuk bertarung. Lagian Leonidas memang benci untuk diperintah. Padahal Apollo sendiri membuat nubuat itu berharap kalian menghindari pertumpahan darah. Namun Leonidas yang mulai muak mulai menyerang dengan perisai ilahinya. Yari o mochite susumu mono. Are koso ga Apollon sama no shin. Apollon sama no te ga kira-kira hikatte iru yo. Apollo sendiri mempunyai senjata ilahi yang dikenal dengan benang Artemis, yang terkadang juga menjadi senar yang mengalunkan melodi surgawi dan menjadi panah bercahaya dan perisai yang kuat. Bahkan benangnya itu bisa menahan serangan telak Leonidas. Yang bisa dibilang benang itu bisa menjadi senjata dan pelindung sekaligus. Yang kini Apollo mulai merubah benangnya menjadi sarung tangan besi. Namun tahap rencana Apollo bagi Leonidas terlalu berkilau juga bikin sakit mata dan bersiap kembali memulai serangan. Apollo さえ逃げ回らなければ絶対倒せるのに。そうだ、神のくせに手をこまかしやがって。神なら正々堂々打ち。
Di momen ini, walau Apollo berhasil menghujani serangan, Apollo bisa mendengar ejekan dari manusia. Bisa-bisanya dewa kabur-kaburan sembari melawan seperti itu, meminta Apollo bertarung dengan jantan, menyerang secara frontal. Tak hanya manusia, bahkan ada beberapa dewa yang mengaku serangan Leonidas cukup berbahaya. Muak mendengar ucapan mereka, di sini Apollo membuat 2 garis di 2 sisinya. Hal ini ia lakukan untuk mewujudkan harapan manusia. Sekaligus ini akan menjadi bukti keagungannya, sang dewa matahari Apollo. Tapi jelas ini adalah suatu penghinaan bagi Leonidas. Diketahui bangsa Sparta banyak melakukan perang dengan jumlah mustahil dan selalu berhasil membendung dan menghentikan musuh. Yang mana cerita itu terus diwariskan dengan penuh rasa bangga secara turun-temurun. Hingga muncul suatu kalimat sakral, jangan pernah berani berdiri di depan Sparta. Namun kini dengan dewa Apollo yang membuat jalur lurus tepat di depan Leonidas sang raja Sparta, secara tidak langsung sebagai bentuk dewa Apollo mengejek pernyataan itu, jelas membuat prajurit Sparta dan termasuk Leonidas merasa terhina di sini. Yang tampak kini dewa Apollo mulai serius. Namun tak apapun rencananya, Leonidas mengajak Gerolul untuk bersiap menundukkan dewa itu. あのクソ神を俺らの足元に這いつくばらせてやる。この俺様を這いつくばらせる。両者互いの間合いに侵入。バランクスネメシス。ゆえに封じさせてもらったよ。アルテミス・エレンホス。神戸を垂れよ。これがスパルタだ。言ったはずだぜ。ひざまずくのは見下される気分は上から。 Ya, di momen ini dewa Apollo harus terkena hantaman mematikan Leonidas. Dan sembari bangun, menurutnya ini adalah puncak keindahan dirinya karena bisa bertarung dengan seluruh tenaganya di sini. Melihat gayanya yang narsistik itu, menurut dewa Zeus tak ada dewa yang lebih tahu diri dibanding dewa Apollo. Diketahui terdapat pepatah kenali dirimu sendiri, sebuah pepatah yang terukir di kuil Apollo di Delphi. Dewa Apollo sendiri dikenal sebagai dewa filosof, dewa syair, dewa pengobatan, dewa pemanah, dewa musik, dan dewa ramalan. Sekaligus ia dipuja sebagai dewa matahari. Dan pepatah kenali dirimu sendiri bukan berarti untuk merendahkan umat manusia, namun ada kisah nyata di baliknya. Dahulu kala di Yunani kuno, saat manusia dan dewa masih hidup bersama, hiduplah monster Piton di desa Delphi, yang dimana sebelumnya ia tinggal di Valhalla dan diusir ke dunia. Kemudian ia membuat keributan di bumi, bahkan utusan dewa yang ingin menghentikannya dihajar oleh monster Piton ini, dan tak ada satupun yang bisa menghentikannya di sini, membuatnya sangat dibenci oleh siapapun. Hingga suatu hari Piton didatangi dewa Apollo yang sudah mendengar keributan yang ditimbulkan oleh Piton dan berencana ingin menumpasnya sembari memberi satu pukulan kuat yang pertarungan itu berlangsung berhari-hari. Walau babak belur, si Piton tak ingin menyerah. Dirinya sudah terlalu sakit, dibenci tanpa alasan, dan selalu diperlakukan jelek di Valhalla maupun di dunia. Itu karena dia terlahir sebagai monster. Oleh sebabnya ia tak ingin kalah dari dewa sepertimu yang dikagumi karena rupawan dan kuat, membuat Piton tak ingin kalah sama sekali. Namun bagi Apollo, Piton sangat indah, bukan fisik yang ia maksud, namun keteguhan hati yang mampu menghadapi diri sendiri dengan jiwa yang membara seperti itu, sungguh indah baginya. Karena diketahui dahulunya Apollo adalah dewa yang biasa-biasa saja, namun sekarang bisa dikenal sebagai dewa pemanah, dewa pengobatan, dewa musik, dan sebagainya. Itu bukan bakat bawaan, melainkan itu semua usaha yang ia pelajari berdarah-darah, hingga akhirnya ia dipuja sebagai Helios Poibos, dewa matahari Apollo yang gemilang.
Itu semua karena berkat Dewa Apollo yang mengenali dirinya sendiri yang penuh kekurangan. Dia mengenali dirinya sendiri yang penuh kelemahan. Dan karena mengenali dirinya sendiri, Apollo juga ingin melakukan perubahan. Dan terakhir, ketika sudah mengenali diri sendiri, sudah sepantasnya kita membanggakan keindahan diri sendiri. Mendengar itu, Piton merasa punya harapan baru dan ia tak akan kalah dengan dirinya sendiri yang penuh kekurangan ini. Semenjak itu, Piton berhenti menyerang pemukiman manusia dan tinggal di Delphi. Kemudian ia membangun kuil untuk pemujaan Dewa Apollo dan menjadi penjaganya. Kemudian ia menuliskan nubuat pesan dari Dewa Apollo untuk kenali dirimu sendiri. Dan Dewa Zeus setuju akan hal itu. Siapapun yang bisa mengenali dirinya sendiri pasti bisa melampaui batasan dirinya. Oleh sebabnya Dewa Apollo begitu kuat. Yang di sini Dewa Apollo mulai mengeluarkan harta karun ilahi patung cahaya bulan Artemis yang bersamaan busur raksasa muncul, dan di sini Leonidas sendiri akan mencoba menahannya. どうすれ撃ってこいよ神野郎至高の技をYa, siapa sangka di sini Leonidas berhasil membalikkan anak panah Dewa Apollo. Jelas hal ini mengejutkan. Dan Dewa Zeus yang melihat hal itu yakin jika reaksi Leonidas menepis anak panah itu adalah murni naluriah yang terasah, mengingat sosok itu berkali-kali melalui pertumpahan darah di medan perang. Di momen ini Dewa Apollo kembali bangkit dan meyakini Leonidas benar-benar hamba pembangkang, membuatnya benci setengah mati. Namun juga Leonidas mulai terlihat tampak indah baginya. Dan di momen ini keduanya dalam kondisi parah, mengingat sebelumnya Leonidas dihujani anak panah dan Apollo yang tertusuk di dadanya. Dewa Apollo bertanya kenapa Leonidas bisa berjuang hingga mati-matian seperti ini untuk ingin balas dendam padanya atau demi umat manusia. Sayangnya menurut Leonidas dua-duanya bukanlah tujuannya, namun memang sudah seharusnya dia bertarung. Terlebih manusia tak bisa memilih cara mereka dilahirkan, namun manusia bisa memilih cara hidup dan matinya sendiri. Satu-satunya yang ikuti adalah kehendak hatinya sendiri, dan menjadi manusia yang paling egois di dunia itulah jalan hidupnya sebagai Sparta. Kemudian Leonidas mengajak Gerolul untuk bersiap merubahnya menjadi perisai Sparta biasa, di mana Leonidas ingin kembali pada hakikat Spartanya, di mana mereka biasa menggunakan perisai bukan hanya untuk berlindung, namun juga menghancurkan barisan musuh. Yang sementara itu tampak Dewa Apollo sendiri mulai bersandar di busur benang Artemis, menggunakan dirinya sebagai anak panah untuk menembus perisai Leonidas. アルテミスの弓に天界最強の矢と人類あの盾を正面から破るつもりか。アユギラ特撮バランスラムダム。まったくその男の背中に誰もが憧れた。腹立つ面してやがる。その男の背中を
誰もが追った。 Ya, sosok penentang takdir dan hidup dengan menuruti kehendaknya sendiri di dunia. Sang Raja Sparta akhirnya tumbang. Yang dengan begini pertempuran antara dewa dan umat manusia ronde ke-9 dimenangkan oleh pihak dewa Apollo, yang kini kedudukannya menjadi 5-4 dan pihak dewa kembali unggul. Di lorong sudah ada Piton yang menunggu. Jujur ya sedikit khawatir dengan dewa Apollo, dan syukurnya dewa Apollo menang walau harus sedikit babak belur. Dewa Apollo sendiri tak akan menghilangkan luka di wajahnya ini. Ini adalah sebagai bukti bahwa ia pernah bertarung melawan Leonidas, pria terhebat yang pernah ada. Yang bersama Apollo yang pingsan, Piton lekas membawanya ke ruang perawatan. Dan di sini tampak Piton merasa bangga Dewa Apollo sudah berjuang dengan keras. Yang sementara itu, walau Leonidas kalah, para prajurit ini tetap kagum. Raja Leonidas sedikit pun tak gentar melawan sang matahari hingga akhir, dan mereka memberikan penghormatan terakhir untuknya. Dengan pihak dewa yang kembali unggul, Brunhilde benar-benar khawatir dan harus berhati-hati di pertarungan selanjutnya. Namun sayangnya ia bingung siapa yang akan maju selanjutnya. Yang bersama salah satu perwakilan umat manusia bernama Okita maju menawarkan diri untuk yang berikutnya dan berjanji tak akan kalah. Karena tak ada pilihan, Brunhilde setuju dan ia akan mempercayakan kepada Okita, pendekar pedang terhebat dalam sejarah umat manusia. Yang diketahui ia adalah kapten unit pertama Shinsengumi, Shoji Okita. Yang sementara itu, sang Buddha menghadang Dewa Odin dan menanyakan langsung siapa sebenarnya Siegfried itu. Dan sepertinya sosok Siegfried itu sudah lama sekali dipenjara di Tartarus atas perintahmu kan? Dan sang Buddha sangat penasaran dosa apa yang dilakukan Siegfried hingga masuk ke penjara sekelas Tartarus. Seharusnya kejahatan receh tak mungkin sampai harus dipenjara di Tartarus. Dan bisa saja Dewa Odin membunuhnya secara langsung jika si Siegfried itu membuatmu marah. Terlebih sang Buddha mendengar jika Siegfried adalah pacar Brunhilde, dan kemungkinan Brunhilde memulai pertarungan Ragnarok ini ingin menyelamatkan umat manusia sekaligus menyelamatkan pacarnya Siegfried tersayang. Dan dugaan Buddha, Odin tak akan membiarkan Siegfried untuk bebas kan? Dan menanyakan kenapa Siegfried dipenjara dan apa hubungan Odin dengannya. Sayangnya sang Buddha yang terlalu banyak mengoceh membuat Odin marah dan tak segan menyerang. Yang tiba-tiba di sini Beelzebub ikut campur dan ia juga penasaran dengan Odin dan ambisi lamanya. Dan Beelzebub menduga asal mula kosmos dan tentang kebangkitan dewa-dewi primordial ada hubungannya dengan si Dewa Odin.